A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita, masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, masih menjalankan ibadah kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan tentunya masih diberikan kesempatan menuntut ilmu meskipun melalui daring, melalui jarak jauh seperti ini, tetapi pada dasarnya segala aktivitas kita apabila diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak akan sia-sia, justru akan bernilai ibadah, bernilai pahala. Meskipun mungkin masih banyak di antara kita yang mengalami kendala di tengah-tengah pandemi COVID ini. Meskipun begitu, kita jangan menyalahkan COVID-nya karena segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita hanya bisa positive thinking, kita menyerahkan kepada Allah agar diberikan feedback terbaik, diberikan pemikiran terbuka, karena segala sesuatunya untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, berbicara tentang psikologi dakwah, kita tidak terlepas dari kata dakwah. Kita sebagai mahasiswa fakultas dakwah, calon pendakwah, sepatutnya semuanya tahu apa itu dakwah, ruang lingkup dakwah, dan batasan-batasan ilmu dakwah. Nah, poin plusnya di sini kita akan mempelajari juga tentang psikologi, bagaimana dakwah, proses berdakwah menggunakan pendekatan psikologi. Baik teman-teman semuanya, psikologi sendiri apa sih? Teman-teman tentunya sudah sering mendengar kata psikologi. Oke, psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Segala perilaku manusia, kemudian mental manusia, kesejahteraan hidup manusia itu dipelajari dalam ilmu psikologi. Baik teman-teman, dalam mempelajari dan mengkaji psikologi, kita akan memahami bagaimana kesejahteraan hidup seseorang itu terbentuk. Nah, di sisi yang sama atau korelasi garis yang saling terhubung antara psikologi dan dakwah akan kita temukan pada titik tumpu proses pemberian pesannya, secara khusus yaitu dan korelasi khususnya akan kita lihat pada garis di titik tumpu metodenya. Jadi sekali lagi, psikologi dan dakwah, apabila kita tarik garis korelasi antara keduanya, akan kita temukan pada proses pemberian pesannya secara titik tumpu terkhusus, dan secara umumnya akan kita lihat pada wilayah metodenya. Nah,
Sebelum ke arah situ, coba kita buka bersama kembali atau tempelkan pengetahuan kita yang sudah pernah kita dapatkan atau wawasan keilmuan tentang psikologi dan dakwah yang pernah kita ketahui. Yang pertama kali tentang psikologi dulu. Psikologi secara bahasa itu berasal dari dua kata Latin ya. Yang pertama psyche atau psyche, yang kedua yaitu logos yang artinya ilmu. Nah, jadi psikologi ini apabila digabungkan yaitu ilmu tentang jiwa. Kemudian dakwah, yang teman-teman sudah ketahui juga bahwa dakwah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, artinya mengajak, kemudian menyeru atau ajakan, seruan kepada Allah, mengajak seseorang ke jalan Allah, mengajak seseorang kepada sistem Islam atau agama Islam. Oke. Apabila digabungkan, psikologi dakwah sendiri menurut para ahli yaitu adalah merupakan lengkap ya. Psikologi dakwah merupakan cabang ilmu baru dari gabungan antara kajian psikologi dan ilmu dakwah. Nah, psikologi dakwah juga adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memberikan rincian, dan juga ilmu yang dapat mengendalikan tingkah laku manusia melalui proses dakwah. Nah, apabila psikologi dakwah ini disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain, maka psikologi dakwah ini akan sejajar dengan ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti psikologi Islam. Kemudian ada lagi ilmu psikologi agama. Kemudian ada lagi ilmu jiwa agama yang dipopulerkan oleh Dr. Zakiyah Darajat ya. Kemudian masuk juga sosiologi dakwah. Nah, itu bisa masuk juga. Oke, teman-teman. Psikologi dakwah ini patut kita semua ketahui berusaha menyingkap apa sesuatu atau hal yang tersembunyi di balik perilaku manusia yang melibatkan aktivitas dakwah. Oke. Berbicara ruang lingkup, berbicara juga mengenai metode penelitian atau pendekatan penelitian yang dilakukan dalam ilmu psikologi dakwah. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas dari awal, yaitu pengertian, kemudian garis korelasi keterhubungan antara psikologi dan dakwah. Kemudian kita juga sudah mengetahui contoh di lapangan seperti apa, dan kesejajaran ilmu psikologi dan ilmu-ilmu yang lainnya juga kita sudah mengetahui. Nah, saat ini perlu diketahui juga untuk metode atau pendekatan penelitian psikologi dakwah itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu metode eksperimental. Nah, insya Allah ini juga yang beberapa metode ini yang mungkin nanti akan diberlakukan di penugasan
teman-teman yang mengambil MK ini, metode eksperimental juga sama seperti yang sudah dijelaskan pada contoh, yaitu metode di mana melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, melakukan interaksi sosial atau interaksi komunikasi secara personal maupun interpersonal kepada masyarakat, kemudian pemangku kebijakan di wilayah tertentu, sesepuh bisa, pengurus-pengurus desa bisa. Nah, dari situ kita mengetahui situasi dan kondisi yang dapat menunjang metode dakwah seorang dai. Nah, selain metode eksperimental, ada juga non-eksperimental. Kalau tadi kita langsung melakukan interaksi, kalau yang ini kita terlebih dahulu mengamati. Jadi metode non-eksperimental ini cenderung kepada proses pengamatan yang dilakukan oleh seorang dai, oleh peneliti untuk mengkaji, mempelajari aspek kebudayaan pada masyarakat tertentu, kemudian mengamati pola sosial di wilayah tertentu atau di wilayah tersebut, mengamati perilaku-perilaku yang banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah tertentu, dan juga mengamati bagaimana hubungan sosial satu sama lain itu terbentuk. Jadi dari segi kebudayaannya, kemudian dari bahasanya menggunakan bahasa apa, kecenderungan masyarakat tersebut, kebiasaan setiap harinya bagaimana, kegiatan yang sering dilakukan di wilayah atau tempat tersebut itu kegiatannya apa, apakah masih konservatif atau sudah modernis atau sudah marginal. Nah, jadi kita juga mempelajari bahwa dakwah itu berbeda ketika kita berdakwah di masyarakat desa. Kita harus mengetahui karakteristik pedesaan itu seperti apa masyarakatnya, kemudian di masyarakat marginal seperti apa, dan di perkotaan bagaimana. Oke, selain kedua metode tersebut, dalam referensi lain ada juga metode yang disebut dokumentasi pribadi. Nah, jadi peneliti mengkaji atau mempelajari lingkup psikologi yang dialami oleh seseorang atau masyarakat, itu dilihat dari biografi atau latar belakang seseorang atau masyarakat tertentu. Jadi dilihat dari skala kelahiran, dari jumlah anggota keluarga setiap satu rumah, itu dikaji dari aspek data. Jadi fokus pendekatan penelitian pada dokumen ini memang terfokus kepada data. Nah, kemudian yang terakhir ada metode interview atau wawancara, dan juga bisa menggunakan metode penelitian angket. Nah, kalau angket kan biasa ya, di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diisi oleh responden tertentu yang dipilih oleh peneliti. Kemudian hasilnya akan diolah dan menghasilkan suatu penemuan-penemuan yang akan menunjang proses dakwah. Nah, kemudian selain angket ada juga wawancara interview. Nah, wawancara interview ini
sebenarnya hampir sama dengan metode eksperimental, tetapi lebih sistematis lagi. Ada daftar pertanyaannya, kemudian respondennya juga tertentu, yang ditanyainya juga harus harus disesuaikan dengan metode dakwahnya. Jadi perbedaannya di situ ya, lebih sistematis kalau wawancara dan interview ketimbang eksperimental yang kita langsung berproses interaksi sosial. Jadi, namun pada hakikatnya semua metode penelitian atau pendekatan penelitian psikologi dakwah dilakukan secara ilmiah. Nah, demikian pembahasan kita saat ini tentang ruang lingkup psikologi dakwah. Semoga dapat membuka wawasan baru teman-teman semua yang sebelumnya mengira-ngira atau masih membayangkan psikologi dakwah itu seperti apa. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita saat ini lebih membuka atau lebih memahami lagi penggunaan manfaat dari ruang lingkup psikologi dakwah tersebut dan meningkatkan semangat teman-teman untuk mempersiapkan menjadi calon dai yang bukan hanya berdakwah begitu saja, tetapi juga sebelum menyampaikan ada proses pendekatan secara psikologis dulu. Jadi tidak semua dakwah itu dilakukan menggunakan pendekatan psikologi. Hanya beberapa yang bisa menggunakan pendekatan psikologi, atau dalam pandangan lain kita melihat dulu responden atau mad'unya seperti apa, nah baru kita melakukan pendekatan dakwah. Oke, jadi pada intinya psikologi dakwah ini memang ilmu baru dan dilakukan secara spesial dan terkhusus. Alhamdulillah jika saat ini kalau memang banyak yang telah melakukan dakwah menggunakan pendekatan psikologi dakwah ini, karena dakwahnya lebih tepat sasaran atau lebih optimal dan holistik. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan keliru dari saya, dari Ibu. Mohon keikhlasannya, mohon keikhlasan dari teman-teman. Sama-sama berdoa untuk kebaikan kita dan kebaikan semuanya, saling beristighfar bersama-sama. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti di pembahasan berikutnya, dari Ibu mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Mari kita bersama-sama menutup majelis pembahasan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.